Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Sanjaya, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan TS dari mata kuliah Opini Publik. Unjuk rasa mahasiswa Indonesia 2022 atau juga disebut demo 11 April adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia dan diusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia untuk menolak penundaan pemilihan umum dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode. Dan di sini ada beberapa sebab. Yang pertama, wacana penundaan pemilu 2024. Yang kedua, wacana Joko Widodo akan menjabat 3 periode. Yang ketiga, naiknya harga minyak goreng dan bahan pokok. Dan yang keempat, naiknya harga BBM. Menurut koordinator demonstrasi 11 April, ada 4 tuntutan yang disuarakan, yaitu yang pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah digunakan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Yang ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Dan yang terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Sebagai latar belakang, perlu diketahui terlebih dahulu siapa itu Ade Armando. Sebelumnya, nama Ade memang kerap terseret kontroversi akibat konten-kontennya di media sosial. Sebut saja saat ia menulis, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, dan blues pada 2017 silam. Pada tahun yang sama, ia juga pernah mengunggah foto pentolan FPI Rizik Syihab bersama beberapa ulama yang mengenakan topi khas Santa Claus. Ada pula cuitan azan tak suci yang turut menjadi perbincangan publik. Karena itulah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI tersebut kerap mendapat panggilan polisi. Tujuan Ade Armando di lokasi aksi. Pada saat diwawancarai wartawan di depan gedung DPR saat demo berlangsung, Ade mengaku sebenarnya tidak ingin mengikuti aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Tujuannya saat itu adalah memantau dan menyatakan turut mendukung aspirasi tolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Adapun Ade menambahkan ingin memberikan dukungan moral gerakan BMSI. Dipukul hingga masuk ICU. Pantauan Tempo dan beberapa media lain menyebut Ade terlihat beradu mulut dengan sekelompok orang yang menyebutnya sebagai provokator. Ada pula teriakan-teriakan bunuh Ade Armando yang bergaung, padahal para demonstran telah mulai membubarkan diri. Saat itulah terlihat sejumlah massa dengan pakaian serba hitam yang mulai melempari gedung DPR dengan batu dan kayu. Tak lama kemudian, Ade juga mulai dipukuli oleh massa yang diperkirakan sejumlah 30 orang dengan kayu hingga batu. Polisi buru pelaku. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Julpan, membenarkan telah mulai mengidentifikasi pelaku pemukulan Ade. Sebelumnya sempat beredar di media sosial foto 4 orang yang diduga sebagai pelaku pemukulan Ade saat demonstrasi tersebut. Banyak orang mengutuk kekerasan dan penganiayaan Ade Armando.
tapi lupa bagaimana kekerasan wacana membabi buta dilakukan terus-menerus olehnya. Saya tentu tidak pro kekerasan, baik fisik maupun wacana. Hanya saja seperti ada kata Pramoedya Ananta Turi yang dikenal, adil sejak dalam pemikiran. Maka begitu juga mendudukan kasus yang menimpa Ade Armando. Tidak serta-merta mengutuk mereka yang melakukan kekerasan fisik, sementara membiarkan kekerasan wacana terjadi sebelumnya. Singkatnya, kekerasan wacana dan kekerasan fisik sama bahayanya. Kekerasan fisik semua sudah tahu, sementara kekerasan wacana mungkin perlu penjelasan sedikit. Terkait wacana, saya meminjam pengertian yang dipaparkan Profesor Ibnu Muhammad dalam buku Komunikasi sebagai Wacana (2010), bahwa dirasakan atau tidak sebagian besar, kalau tidak dikatakan seluruhnya. Ketika berkomunikasi, sesungguhnya kita sedang membangun wacana, yaitu tindakan menggunakan bahasa sesuai kaidah tata bahasa, tetapi kita memasukkan ke dalamnya unsur-unsur non-bahasa.